Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Yu di channel Cahaya TV. Kali ini Mbak Yu ingin membahas alur cerita sinopsis Gopi. Akan tetapi sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya untuk klik subscribe, tekan tombol lonceng, serta nyalakan notifikasinya. Episode kali ini diawali dengan suara Kokila yang menjelaskan bahwa kehilangan Rasi ada sangkut pautnya dengan rombongan ini. Maka tidak segan-segan untuk memasukkan mereka ke penjara. Wanita ini bersumpah tidak tahu apa-apa, namun Kokila menyangkal semua ucapan wanita ini, membuat semua rombongan ini ketakutan. Jigar berbicara untuk mencoba menghubungi Rasi dengan menggunakan tangisan anaknya. Saat Ahem ingin menelepon, tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Miti dengan wajah yang panik, membuat semua orang terkejut. Miti menceritakan jika ada yang mencurigakan di gudang yang sedang direnovasi. Kokila langsung berteriak. Ahem menyuruh Miti berbicara dengan jelas. Miti berbicara jika ada yang meminta tolong di sana. Kokila terkejut. Kokila langsung berteriak, mungkin itu Rasi. Semua langsung pergi menuju gudang itu. Kokila terus memanggil Rasi, diikuti dengan semua orang. Rasi berhasil meruntuhkan tembok itu, membuat semua terkejut dengan bata yang berjatuhan. Hetal terkejut saat melihat Rasi, begitu juga dengan Jigar, Urmila dan Ahem, Kak Cirak dan Kokila. Laki-laki itu berbicara bagaimana bisa Rasi ada di sana. Rasi mencoba untuk keluar dan langsung mendekati Jigar dan bayinya. Kokila meminta penjelasan bagaimana bisa seperti ini. Rasi pun terdiam. Gopi terus bertanya, begitu juga Kokila. Rasi kembali ke ruangan tadi mencari-cari sesuatu, membuat semua kebingungan. Akhirnya yang dicari-cari ketemu. Kokila terus bertanya kepada Rasi. Rasi menunjukkan rekaman video ke semua orang, membuat tukang itu ketakutan. Sontak membuat Urmila, Gopi, Ahem dan Jigar terkejut, serta dengan semua orang. Rasi berbicara telah menemukan bukti kelicikan ini. Kokila pun mulai marah. Rasi menjelaskan jika semua tukang ini bersekongkol. Di saat Kokila ingin marah, kedua pasangan ini mulai bersujud pada Kokila dan meminta maaf. Namun Kokila sudah murka dengan kejadian ini. Laki-laki ini menjawab jika tidak ada hubungannya dengan hilangnya Rasi. Mereka bersumpah. Ahem bersuara jika kejadian ini harus dilaporkan ke pihak berwajib. Wanita ini mulai menangis ketakutan. Urmila marah karena ulah mereka Rasi hampir celaka. Wanita ini meminta maaf sambil terus menangis. Begitu juga dengan yang lainnya. Kokila menyuruhnya untuk diam. Kokila tidak bisa memaafkan dengan semua ini yang dibuat oleh mereka. Kokila akan melaporkan ke pihak berwajib, tapi wanita ini terus memohon agar tidak masuk penjara. Kokila berbicara jika perbuatan mereka sudah keterlaluan. Penipu itu terus meminta maaf. Kokila menyuruh penipu itu untuk pergi. Hetal berbicara, berkat Rasi, akhirnya penipu itu telah terbongkar kebusukannya. Hetal sangat bangga dengan menantunya. Rasi pun tersenyum senang, begitu juga Kokila. Jigar berbicara jika dia sangat bangga dengan istrinya ini. Rasi senang masih bisa melihat semua ini dengan kamar yang didesain bagus. Gopi datang bersama Mira. Gopi menyuruh Rasi untuk meminum obat. Mira menyerahkan HP kepada Rasi. Rasi senang melihat kelucuan Mira. Rasi berbicara jika gede nanti Mira harus menjaga adik kembarnya. Jigar menjawab tentu saja Mira kan kakaknya. Gopi dan Hetal tersenyum mendengarnya. Saat Rasi ingin memotret Mira, tak sengaja melihat video penipu itu. Rasi pun kaget mendengar rekaman itu. Langsung menunjukkan video itu ke Gopi dan Jigar. Gopi berbicara jika HP ini dipegang Mira. Apa mungkin Mira yang merekamnya? Rasi terkejut. Hetal berbicara jika benar ini Mira yang merekam.
Mira pun manggut-manggut. Rasi berbicara pada Mira kenapa Mira tidak memberitahunya. Jadi Rasi tidak akan terkena masalah. Gopi pun tersenyum. Jigar dan Hetal pun ikut tertawa mendengar mintaan maaf Mira. Mobil putih ini berhenti di pinggir jalan dan ternyata Kokila sedang mengantar Dawal, Kinjal, begitu juga Urmila. Kokila pun pamit pulang. Urmila tiba di depan rumahnya melihat ibu-ibu rempong. Ibu-ibu itu sedang menggunjing Urmila dan didengar oleh Kokila. Mereka saling memberi salam. Ibu-ibu rempong itu menceritakan semuanya ke Kokila tentang Urmila. Semua penipu ini mengembalikan barang yang dicurinya dan meminta maaf pada Kokila. Rombongan ini meminta maaf kepada semua orang dan langsung berpamit untuk pulang. Kokila menahannya dan memberikan sejumlah uang imbalan dari pekerjaan mereka kemarin. Laki-laki itu menerimanya dan berterima kasih atas semuanya. Kokila dan Hetal senang, akhirnya rumah ini aman dari masalah. Kokila menyuruh Ahem untuk membeli ranjang baru untuk Mira. Mira pun terlihat senang. Mira makan dengan belepotan membuat bajunya kotor. Gopi langsung mencuci baju Mira dan mengajak Mira untuk memakai pakaian lain. Di saat Gopi mengambil baju di lemari, Mira pergi masuk kembali ke kamar mandi dan merendam HP Gopi. Mira terlihat senang. Ahem masuk ke kamar mencari-cari keberadaan Mira. Ahem bertanya pada Gopi di mana Mira. Gopi menjawab mungkin Mira kembali ke kamar mandi. Ahem masuk menemui Mira dan bertanya kenapa di kamar mandi. Ahem pun terkejut melihat rendaman HP. Ahem langsung mengambilnya. Mira pun tersenyum. Ahem mengajak Mira keluar kamar mandi dengan Mira yang menangis. Gopi bertanya pada Ahem kenapa dengan Mira. Ahem menunjukkan HP yang direndam Mira, membuat Gopi terkejut. Berbeda dengan Ahem yang tersenyum, Ahem pun mengajak Mira keluar dari kamar. Gopi masih dengan perasaan yang mengganjal. Gopi mengingat masa lalunya yang sama seperti Mira dan teringat kemarahan Ahem. Gopi berbicara sendiri bahwa Mira belum mengerti apa-apa, berbeda dengannya yang dulu sangat bodoh. Kokila mencari-cari Gopi namun tidak menemukannya. Miti menjelaskan jika Gopi sedang keluar. Hetal memberitahu Kokila bahwa Gopi sebentar lagi datang. Tiba-tiba Gopi datang dengan menjinjing tas kecil. Kokila bertanya jika dari mana saja. Gopi pun menjawab jika dari membeli alat tulis untuk Mira. Mira pun senang mendengarnya. Kokila berbicara jika Mira masih kecil dan belum tahu dengan semua ini. Gopi pun menjawab jika ia ingin Mira belajar dari kecil agar tidak bodoh seperti ibunya. Kokila pun terkejut dengan ucapan Gopi. Gopi ingin Mira pintar dan menjadi orang hebat seperti ayahnya. Hetal dan Rasi pun tersenyum mendengarnya. Kokila berbicara jika Mira ini anak yang pintar dan akan menjadi orang yang hebat kelak. Gopi pun senang mendengarnya. Cukup sampai di sini episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya di channel Cahaya TV.